Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eksa. Baik, hari ini kita akan membahas soal lanjutan dari ASPD Bahasa Indonesia yang paket pertama untuk nomor 31 sampai 40. Kita mulai dari 31 ya, langsung kita fokus ke pertanyaannya. Di sini pertanyaan adalah perbaikan penulisan kalimat langsung. Nah, kata kuncinya ada di sini adalah kalimat langsung. Oke, kalimat langsung. Nah, sekarang kita baca. Anak SD penjual koran itu berkata, nah, anak SD berkata, gitu kan, setiap hari saya mengaji dan saya tidak mau mencuri meskipun saya butuh uang, Bang. Nah, hal kayak gini paling mudah itu penulisan yang betul itu seperti ini. Ini selesai dulu, clear. Nah, penulisan yang tepat untuk soal seperti ini kan berarti kita harus mengedit ya. Jadi anak SD penjual koran itu berkata, nah setelah kata berkata di sini ada tanda koma. Ini Pak Andrian ganti warnanya jadi merah. Oke, koma tiap hari saya mengaji. Nah, koma setelah tanda koma di sini ada tanda petik 2 pembuka ya, atau petik 2 pembuka. Tiap hari saya mengaji dan saya ini harusnya nggak kapital. Saya tidak mau mencuri meskipun saya butuh uang, Bang. Nah, sebelum kata sapaan seperti ini harus diawali dengan tanda koma. Oke, tanda koma seperti ini. Dan setiap kalimat harus diakhiri dengan tanda baca. Apa tanda bacanya? Adalah titik. Setelah titik itu ada tanda baca lagi yaitu petik 2 untuk penutup. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Anak SD penjual koran itu, koma, tanda petik 2. Tiap hari saya mengaji dan saya tidak mau mencuri meskipun saya butuh uang, koma, Bang titik, tanda petik 2. Mana jawabannya yang tepat? Berarti ada di opsi B. Oke, gampang ya, langsung ketemu. Selanjutnya untuk nomor 32, di sini soalnya adalah penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut tidak tepat karena, nah, berarti kita harus cari tanda baca. Kita fokus ke tanda baca aja. Berilah hambamu, ini tanda baca yang mana aja? Ini tanda baca 1. Kemudian ini juga tanda baca ya. Kemudian koma ini juga tanda baca. Kemudian ini tanda baca dan titik ya. Jadi sini ada petik 2, kemudian ada strip, ada koma, ada tanda seru, tanda petik 2 dan titik. Nah, kalau dilihat dari sini, ini tadi di setiap akhir kalimat harus ada titik, udah betul. Nah, dialog langsung harus diapit dengan tanda petik 2 ini dan ini, betul ya. Berarti yang kemungkinan salah hanya ada di sini, di strip ini atau di dalam koma. Sekarang kita lihat opsinya. Tanda petik tidak digunakan untuk mengapit petikan langsung. Ini salah ya, karena yang tepat adalah tanda petik digunakan untuk mengapit. Kemudian tanda titik seharusnya tidak digunakan, betul ya, tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Tanda hubung tidak digunakan untuk merangkai kata dengan kata ganti Tuhan. Harus ya, ini betul ya. Jadi kalau kata ganti Tuhanmu ini, yang kapital ini harus dikasih tanda strip ya, karena ada jarak antara hamba dan juga Tuhan. Jadi ada jarak yang sangat jauh gitu. Ada perbedaan dimensi seperti itu. Kemudian terakhir tanda koma tidak digunakan pada kalimat majemuk setara yang menggunakan konjungsi dan. Betul ya? Ini betul. Jadi ketika kalian menggunakan kalimat majemuk, ini kalimat majemuk ya, ada berilah hamba kesehatan kalimat pertama, kalimat keduanya adalah jauhkan aku dari virus corona. Nah, ini disebut dengan kalimat majemuk setara. Nah, kalau setara itu kata hubungnya adalah dan. Ketika di sini itu cuma ada 2 kalimat majemuk, maka dan di sini tidak boleh ada tanda koma. Jadi harusnya hilang seperti ini harusnya ya. Harusnya seperti ini. Oke, gampang ya, langsung ketemu. Nomor 32 jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 33. Oke, nomor 33 di sini adalah kalimat-kalimat tersebut akan menjadi teks laporan yang padu dengan urutan. Nah, gampang ya, ini cuma kita diminta untuk mengurutkan kalimat.
Oke, untuk mengurutkan kalimat ini, kita lihat dulu. Di sini ada dua opsi, ini tips ya untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia dalam hal mengurutkan seperti ini. Biasanya itu ada di opsi yang mirip. Nah, opsi yang mirip itu ada di mana? Ini. Opsi yang mirip ada di antara A dan B. Berarti opsi C dan D kita tinggalkan aja. Kita fokus ke A dan B karena kemungkinan besar jawabannya ada di sini. Ya. Di sini diawali dengan kalimat nomor 1. Kita baca nomor 1. Banjir merupakan suatu peristiwa yang terjadi saat air dalam jumlah besar menggenangi sebagian wilayah daratan dalam waktu tertentu. Nah, untuk mengerjakan seperti ini kita mencari lanjutannya yang mana? Kita lihat aja opsinya ya biar gampang. Di sini ada opsi 4 dan opsi 2 ya. Coba kita baca opsi 2. Faktor tersebut adalah curah hujan yang sangat tinggi atau kerusakan alam. Betul ya? Beda dengan opsi 4. Ini opsi 4, banjir terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, di sini ada kata kuncinya apa? Kata kunci pertama adalah kata banjir. Kemudian, maka kalimat selanjutnya harus mengandung kata kunci juga, yaitu banjir. Setelah banjir, di sini di banjir ada kata apa di akhir? Ada kata faktor. Berarti dilanjutkan dengan faktor. Nah, seperti itu. Jadi ini yang tepat adalah 1, kemudian dilanjutkan 4 dan 2. Nah, kalau opsinya seperti ini, opsi ini kan udah beda banget ya. Beda banget dari 1 ke 4, 1 ke 2. Ini udah kita tinggal baca 2 kalimat aja, itu udah langsung ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Yang tepat adalah opsi A, ya. Itu sangat jelas sekali di sini. Setelah kalimat pertama dilanjutkan ke kalimat keempat dengan kata kunci banjir. Itu. Mudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 34. Soalnya adalah kalimat tidak efektif. Nah, untuk mengerjakan kalimat tidak efektif, kita harus paham bahwa efektif itu adalah mudahnya bisa kita pahami sebagai ngirit gitu ya. Ngirit atau tidak boros. Jadi ketika ada kata tidak efektif itu berarti kalimatnya boros. Ada yang menggunakan mungkin dua hal yang sama di dalam satu kalimat. Sekarang kita lihat ke opsinya. Ia berulang kali menepuk-nepuk. Nah, ini dari efektif ya, berulang kali. Berulang kali itu kan kegiatan yang berulang. Kemudian di sini ada kata menepuk-nepuk. Menepuk-nepuk juga kegiatan berulang. Jadi udah jelas kalimat nomor 1 ini tidak efektif. Ini kalian tidak perlu membaca seluruh kalimatnya ya. Ketika kalian menemukan kata kunci yang tidak efektif, tidak langsung ketemu. Kemudian nomor 2, bagi anak-anak perlu mendapat pengawasan agar aman dalam bermain. Bagi anak-anak perlu mendapat pengawasan agar aman dalam bermain. Ini bentar, ini kita lewati dulu. Sekarang untuk nomor 3, opsi 3. Hari Sumpah Pemuda jatuh pada tanggal 28 Oktober. Ini udah efektif ya. Kemudian yang 4, rapat itu membahas hasil USDA. Ini juga efektif. Nah, sekarang berarti kemungkinan ada di nomor 2. Tapi kita harus paham dulu apa yang menyebabkan ini tidak efektif ya. Bagi anak-anak perlu mendapat pengawasan agar aman dalam bermain. Nah, ini kalimatnya efektif ya. Tetapi kalimat nomor 1 ini sudah tidak efektif. Jadi kita lihat aja opsinya ini ada nomor satunya yang mana. Ternyata di sini ada di opsi A ya. Jadi udah pasti jawabannya A. Kenapa? Karena nomor 1 ini hanya di opsi A. Meskipun di nomor 2 ini kita belum menemukan mana yang menyebabkan dia tidak efektif ya. Karena di opsi B, C, dan D ini tidak ada nomor satunya. Mudah, jadi gitu aja. Tidak perlu membaca keseluruhan teks. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 35. 35 ini adalah perbaikan tanda baca ya. Perbaikan tanda baca. Ini penulisan apa? Kalau memakai titik seperti ini, berarti penulisan daftar pustaka. Nah, untuk penulisan daftar pustaka, itu kita harus paham bahwa pemisah antar bagian itu menggunakan tanda titik ya. Jadi nama, titik tahun, kemudian titik judul, titik kota, dan titik kota, titik 2 ke ini. Pak Andan tulis aja di sini ya. Penulisannya itu harusnya seperti ini, pakai anotasi sebentar. Ini ada nama, titik, spasi tahun, titik, spasi
judul ini dicetak miring, kemudian titik kota terbit, titik 2 penerbit. Nah, kemudian titik. Beginilah cara penulisan daftar pustaka yang tepat ya. Oke, sekarang kita ini dulu. Nah, sekarang kita lihat namanya siapa? Yafika. Yafika titik. Oke, betul semua opsinya. Kemudian spasi tahun terbit ya. Tahun terbit titik. Berarti ya antara cuma A sama D ya. Kemudian judul cetak miring, betul semua. Nah, D. Kemudian kota terbit Yogyakarta titik 2 penerbit. Oke, langsung ketemu ya. Jawabannya adalah D. Kenapa bukan yang A? Karena yang A ini setelah kota terbit ada tanda titik koma. Titik koma ini tidak tepat ya, karena titik koma ini untuk membuat perincian ya. Ini bisa menggantikan koma. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 36. 36. Oke, tokoh utama dalam kutipan cerita. Oke, kita fokus ke tokoh utama ya. Kita fokus ke tokoh utama. Oke, langsung. Ketakutan membuatku tak berdaya. Tubuhku lemas, dengan paksa kami digiring menuju rumah kayu dan disidang di sebuah meja kecil. Lelaki berdasi menginterogasi kami berdua. Siapa kalian? Apa maumu? Siapa yang menyuruhmu ke sini? Lidahku keluh, mulutku terkunci. Aku sangat takut. Ku coba melirik Andrian. Dia tak ubahnya dengan aku. Takut. Kami diam. Lelaki itu semakin geram. Beberapa ancaman ditujukan ke kami jika tidak menjawab pertanyaannya. Aku sadar apapun alasanku, mereka tidak akan percaya. Tampaknya mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh diketahui orang. Aku Safitri, Pak. Warga kampung Becici. Kami terjebak karena mencari daun pegagan untuk penelitian, Pak. Aku mencoba berdalih mengapa sampai ke puncak bukit. Aku ceritakan bahwa aku adalah cucu almarhum Mbah Seno. Ternyata ketika mendengar nama kakekku, mereka saling berpandangan. Ketegangan di wajahnya mulai turun. Intonasi kalimatnya tidak lagi tinggi. Aku tidak mengerti, tapi setidaknya aku sedikit lega. Mereka saling berbisik. Sesekali melihat wajah kami. Akhirnya kami berdua diperkenankan meninggalkan lokasi puncak Becici setelah sederet sumpah serapah ditimpakan kepada kami. Semua peralatan kami diminta, HP, tustel, dan alat tulis yang sempat kami bawa. Nah, di sini ada kata kunci di dalam narasi ini menggunakan kata aku. Berarti ini sudut pandangnya adalah orang pertama. Ketika menggunakan sudut pandang orang pertama, kemungkinan besar tokoh tersebut adalah si pencerita itu ya, tokoh utamanya si pencerita atau aku. Sekarang kita cari nama aku. Nama aku ada di mana? Ada di dialog ini. Kenapa ini disebut dialog? Karena ditandai diawali dengan tanda petik 2 di sini. Siapa namanya? Aku Safitri. Langsung ketemu ya, tokoh utamanya adalah Safitri. Berarti 36 jawabannya adalah A. Oke, mudah kan? Sekarang 37. 37 di sini ada amanat. Amanat itu apa? Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Oke, sekarang kita baca dulu teksnya. Mbak Di takut amarah Ibu Nyai jatuh kepadanya, yang bisa membuat berkah seorang guru berkurang. Dengan raut wajah panik, Mbak Di menyerahkan amplop putih yang berisi uang kepada Mbah Muh, berharap segera diterima. Ngapunten Mbah Muh, saya sudah diamanahi Ibu Nyai. Mohon diterima nggih, pinta Mbak Di dengan sedikit terbata-bata. Lah, apalagi nih? Nggak usah, Nduk. Saya melakukan ini semua untuk kebaikan dan ketulusan Mbah Nyai, menuntun Mbah Muh mendapatkan jalan yang lebih baik. Oke, di sini udah cukup jelas ya bahwa ceritanya adalah Mbak Di ini memberikan amplop kepada Mbah Muh ya. Amplop itu amanah dari Ibu Nyai. Sekarang kita lihat opsi yang ada. Seharusnya kita mengasihi orang yang kekurangan ya. Kemudian kewajiban membalas budi meskipun tidak diminta. Oke. Menyelesaikan kewajiban secepat mungkin dan menghargai pilihan sikap orang lain.
Nah, kata kuncinya ada di dialognya Mbah Muh. Dialognya Mbah Muh yang ini. Lah apalagi ini, enggak usah, Nduk. Saya melakukan ini semua untuk kebaikan dan ketulusan Mbah Nyai, ya. Ada kata di sini. Saya melakukan ini semua untuk kebaikan dan ketulusan. Artinya apa? Artinya bahwa di sini Mbah Muh itu sudah melakukan sesuatu untuk Ibu Nyai. Kemudian Ibu Nyai meminta Mbak Di untuk bisa membalas budi kebaikan Mbah Muh dengan memberikan sedikit uang dalam amplopnya. Nah, berarti apa? Artinya opsi yang paling tepat adalah di bagian B, yaitu kewajiban membalas budi meskipun tidak diminta. Jadi Mbah Nyai ini tetap membalas budi kepada Mbah Muh meskipun Mbah Muh itu tidak minta. Tapi ya walaupun akhirnya Mbah Muh tidak mau menerima ya kalau di dalam kutipan ini. Oke, mudah ya. Kalau soal-soal amanat seperti ini hindarilah kata jangan ya. Ketika ada jangan ini, jangan itu, ya, itu tidak tepat ya. Karena amanat itu bukan sebuah larangan, beda. Oke, lanjut ke nomor 38. Bukti latar waktu, langsung kita fokus ke latar waktu ya. Menjelang beduk maghrib, langsung ketemu ya. Menjelang beduk maghrib. Oke, ini langsung ketemu mudah sekali. Menjelang beduk maghrib. Beduk maghrib ini kan penanda waktu ya. Langsung berarti jawabannya A. Udah, mudah latar waktu ya. Kalau latar tempat, maaf, kalau latar tempat di mana? Di teras, nah di teras Masjid Raya. Ini latar tempat ya. Tapi kalau latar waktu itu dari beduk maghrib. Oke, lanjut ke nomor 39. Nah, nomor 39 ini soalnya adalah perbedaan pola pengembangan. Ketika kalian menghadapi soal seperti ini ya, kalian itu tidak perlu membaca kedua teks ya. Kita fokus ke teks pertama aja. Tapi sebelum masuk ke teks kita lihat opsi untuk ya untuk mengerjakan soal-soal perbedaan pola pengembangan atau perbedaan bahasa dalam dua teks, kita baca opsinya dulu. Sekarang kita lihat di sini yang A ini mendeskripsikan aksi tokoh ya, aksi tokoh, mudah ya. Kemudian menampilkan lokasi kejadian. Oke, mudah. Yang B menampilkan lokasi kejadian dan pemunculan masalah. Nih, yang C pemunculan masalah dan aksi tokoh. Berarti ini mudah ya. Jadi cuma antara mendeskripsikan aksi tokoh, lokasi kejadian atau pemunculan masalah. Cuma ada 3 hal itu. Sekarang kita lihat di opsi pertama dulu ya. Di teks pertama maksudnya. Teks pertama ini. 1 jam yang lalu kami terdiam dan terhanyut dalam angan masing-masing. Persoalan yang kami hadapi saat ini benar-benar di luar batas kemampuan. Ya, di luar batas kemampuan. Pak Andrian tandai dengan menebalkan kata kunci. Tapi aku yakin bahwa Tuhan tidak memberi cobaan melebihi kemampuan hambanya. Namun Ranti istriku tetap ngotot dan terus-menerus mendesakku. Kami masih tetap terdiam. Aku berdiri dan berjalan ke sana kemari. Jangan mundar-mandir, Mas. Cepat cari jalan keluar. Kepalaku rasanya mau copot. Lagi pula persoalan ini tidak bisa menunggu. Harus segera cari pinjaman karena kalau hujan turun dengan lebat takutnya rumah ini akan rubuh. Ya, ini ada. Oke, untuk yang teks pertama ini ada kata persoalan di luar batas kemampuan. Kemudian dikuatkan dengan ya kepalaku rasanya mau copot. Ya, persoalan ini harus ya tidak bisa menunggu, harus segera cari pinjaman karena kalau hujan turun lebat akan rumahnya takutnya roboh. Nah, ini berarti apa? Pemunculan masalah. Sekarang kita lihat opsinya. Yang teks 1 pemunculan masalah itu ada di mana? Ada di teks C. Udah langsung ketemu ya. Jadi jawabannya C. Nah, seperti ini. Tanpa kalian membaca teks 2, kalian bisa menemukan jawaban dari kedua teks itu ya. Karena apa? Karena di teks 1 ini udah jelas pemunculan masalah. Oke, lanjut ya. Lanjut, nah ini maksudnya perbedaan penggunaan bahasa. Kalau yang tadi adalah pola pengembangan, yang model 1 ini adalah penggunaan bahasa. Nah kalau kayak gini kita harus ngerti dulu ini, ngerti dulu isinya ini, ya. Kita harus paham dulu. Teks 1 menggunakan makna kias. Makna kias itu apa? Makna kias itu artinya majas ya, jadi digaya bahasakan, ada perumpamaan. Kemudian menggunakan bahasa lugas. Lugas itu apa? Lugas itu jelas artinya ya. Kemudian yang ini majas sama kias sama. Oke, kemudian ini menggunakan ungkapan. Ungkapan itu juga mirip dengan majas ya, jadi ada perumpamaan. Kemudian
Dialog, dialog ini kalau ada tanda petik gitu, itu pasti dialog ya. Kemudian kata ganti itu menggunakan kata aku, dia, kamu, mereka, kami, ya itu kata ganti. Kemudian yang ini ada majas ya, sama. Sekarang kita langsung fokus aja untuk teks pertama ya. Teks pertama. Seorang gadis kecil tertidur pulas di kamar yang begitu luas untuk ajak anak kecil seukurannya. Sang mentari mulai tersenyum. Nah ini langsung ya. Sang mentari mulai tersenyum. Ini mentari, matahari tersenyum. Bisa enggak? Itu tidak bisa. Tapi kenapa ditulis seperti ini? Ini maksudnya, ini kan majas ya. Mulai tersenyum, ini majas personifikasi ya. Matahari sebagai benda mati diibaratkan sebagai seolah-olah seperti manusia yang bisa tersenyum ya. Berarti langsung jelas ya. Yang teks satu ini menggunakan majas. Kita lihat dari jawabannya, udah langsung ketemu. Jawabannya adalah B. Nah, seperti itu ketika kalian mengerjakan soal perbandingan, kalian tidak perlu membahas atau membaca kedua teks. Cukup fokus pada teks pertama dan temukan jawabannya tentang apa teks pertama itu. Maka teks kedua akan mengikuti seperti ini. Baik, seperti itu saja yang bisa Pak Andreas sampaikan untuk nomor 31 sampai 40 ini. Semoga bisa diterima dengan jelas. Jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Dan pertanyaan apapun ya tentang bahasa Indonesia mulai dari soal SD, SMP, SMA boleh ditanyakan di kolom komentar. Klik suka jika memang suka dan klik tidak suka jika kamu memang tidak suka. Terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Kemudian bagikan ke teman-temanmu jika merasa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.